Halo Sobat BMKG, dalam beberapa pekan terakhir, BMKG mengamati terdapat anomali peningkatan suhu muka laut di wilayah Indonesia yang berkisar antara 1 hingga 4 derajat Celcius. Suhu muka laut yang menghangat ini merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi cuaca dan iklim di wilayah Indonesia, yaitu menjadi salah satu suplai uap air di atmosfer untuk pertumbuhan awan konvektif. Lalu bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Bersama saya, Gumilang Deranadian, mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, salah satu yang mempengaruhi perubahan suhu muka laut adalah arus laut. Di dunia terdapat sirkulasi arus laut global yang menghubungkan samudra-samudra. Arus global ini berfungsi sebagai pengangkut massa air dan juga panas. Karena sifatnya sebagai pengangkut ini, sirkulasi arus global tersebut dikenal juga dengan sebutan Global Conveyor Belt. Bagian dari arus global yang melewati wilayah perairan Indonesia, yang menjadi penghubung antara Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia, dinamakan Arus Lintas Indonesia atau Indonesia Through Flow atau ITF. Lalu bagaimana arus ITF ini dapat terbentuk? Saat bumi berotasi, arus laut membawa air hangat dari Samudra Pasifik menuju wilayah Khatulistiwa Asia. Di Samudra Pasifik sebelah timur laut Kepulauan Indonesia, saat air terdorong ke sisi benua Asia, tinggi permukaan laut berada 20 cm di atas rata-rata. Sedangkan di Samudra Hindia, gaya yang sama bekerja dalam arah yang berlawanan. Air tersedot dari wilayah perairan Indonesia dan akan didorong ke sisi benua Afrika, sehingga tinggi permukaan laut di selatan Indonesia berada 10 cm di bawah rata-rata. Perbedaan ketinggian permukaan laut sebesar 30 cm ini menyebabkan arus utara-selatan bergerak melalui wilayah Indonesia. Arus laut ini mengalir dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia melalui serangkaian kanal di antara pulau-pulau. Arus ITF akan melewati wilayah perairan Indonesia dan akan bertemu dengan ambang Sarangani, yaitu semacam tanggul besar yang menghubungkan antara Sulawesi dan juga Filipina pada kedalaman sekitar 1.300 meter. Hal ini mengakibatkan terdapat pembagian arus, yaitu arus dangkal dan juga arus dalam. Ambang Sarangani membuat arus dalam di sisi timur Sulawesi, memasuki Laut Banda melalui Selat Liva Matola yang berada di antara Kepulauan Sula dan juga Obi. Dari Laut Banda, arus dalam ini kemudian mengalami percampuran dengan aliran arus dangkal hingga mencapai Samudra Hindia. Untuk arus dangkal, arus ini dapat melintasi ambang Sarangani, menuju ke selatan melalui Selat Makassar di sebelah barat Sulawesi dan memasuki Laut Bali. Dan dari sana, arus yang mengalir ke barat akan keluar melalui Selat Lombok. Dan sisanya arus mengalir ke arah timur menuju Laut Flores dan juga Laut Banda, melewati Kepulauan Nusa Tenggara. Kemudian arus ITF ini keluar melalui Selat Ombai dan juga Laut Timor. Konon, jika seandainya kepulauan di Nusantara ini tidak ada, dengan kata lain, arus dari Samudra Pasifik akan begitu saja mengalir ke Samudra Hindia, dan rotasi bumi akan lebih cepat daripada 24 jam. Karena 17.000 pulau di Indonesia dapat berlaku seperti rem untuk arus lintas Indonesia atau ITF. Nah sobat, ternyata besar sekali ya volume air yang melintasi wilayah Indonesia. Lalu seberapa besar volume arus yang dapat mengalir melalui wilayah Indonesia? Berbicara tentang volume air biasanya dinyatakan dalam satuan liter, galon, ataupun meter kubik. Namun demikian, karena volume air yang terkait dengan arus lintas Indonesia terlalu besar, maka satuan tersebut terlihat terlalu kecil untuk menggambarkannya. Seorang ilmuwan Norwegia bernama Harald Sverdrup mengenalkan satuan Sverdrup untuk menggambarkan jumlah debit air sebesar 1 juta meter kubik air per detik. Untuk lebih mudahnya, sobat bisa coba bayangkan sebuah sungai dengan lebar 100 meter dan kedalaman 10 meter yang mengalir dengan kecepatan 1 meter setiap detiknya. Kemudian bayangkan juga 1000 dari sungai-sungai tersebut digabungkan menjadi satu, dan jumlah air sebanyak itulah yang dinamakan 1 Sverdrup atau 1 SP. Diperkirakan rata-rata total air laut yang melewati Indonesia sebagai ITF ini setiap tahunnya adalah 15 Sverdrup atau 15.000 dari sungai-sungai tadi. Sobat, diperkirakan terdapat sekitar 20% aliran arus dangkal dari aliran lintas Indonesia melewati Selat Lombok.
Jika kita asumsikan sebagai sungai, terdapat 3.000 dari 15.000 sungai atau sekitar 3 SV. Wow, tentunya nilai tersebut adalah nilai yang besar sekali ya sobat. Lalu selanjutnya, bagaimana variasi arus lintas Indonesia pada saat kejadian El Nino dan La Nina? Fenomena El Nino dan juga La Nina dapat diamati dari beberapa indikator berikut, seperti anomali suhu muka laut, beda tekanan udara yang biasanya dinyatakan dengan indeks SOI, tinggi muka laut, dan juga arus ITF ini. Sebagaimana telah disampaikan tadi, bahwa faktor utama penyebab arus ITF adanya perbedaan tekanan massa air yang dinyatakan dengan perbedaan tinggi muka air di wilayah Samudra Pasifik bagian barat dan juga Samudra Hindia bagian timur. Saat terjadi El Nino, beda tinggi muka laut bernilai negatif, atau dengan kata lain, tinggi muka laut di Pasifik bagian barat lebih rendah dari normalnya dibandingkan Hindia bagian timur. Sedangkan saat La Nina, kondisinya terbalik, beda tinggi muka laut bernilai positif, atau tinggi muka laut di Pasifik bagian barat lebih tinggi dari normalnya dibandingkan Hindia bagian timur. Grafik berikut menunjukkan variasi bulanan dari beda tinggi muka laut antara Pasifik bagian barat dan juga Hindia bagian timur. Garis hijau menunjukkan saat terjadi El Nino dan garis merah menunjukkan pada saat terjadinya La Nina. Dari grafik ini, sobat juga dapat melihat bahwa secara umum di bulan-bulan di mana angin monsun Australia lebih dominan, seperti pada bulan Agustus hingga November, beda tinggi muka laut pada umumnya lebih tinggi dibandingkan pada bulan-bulan di mana monsun Asia lebih dominan, seperti pada bulan Januari hingga April. Beda tinggi muka laut tersebut berpengaruh terhadap kecepatan aliran dan daya angkut dari arus ITF. Nah sobat, beberapa penelitian menyebutkan bahwa kecepatan aliran arus ITF di wilayah Laut Timur pada saat periode musim La Nina lebih cepat dibandingkan pada saat periode musim El Nino. Sehingga pada saat La Nina, debit air yang dibawa juga akan semakin besar. Karena arus ITF ini mengangkut air hangat dari wilayah Samudra Pasifik, hal tersebut akan berkontribusi pada perubahan anomali suhu muka laut di wilayah-wilayah perairan yang dilaluinya. Dan suhu muka laut yang menghangat ini akan mendukung proses pembentukan awan-awan konvektif. Bagaimana sobat? Interaksi antara lautan dan atmosfer cukup menarik bukan? Kita bisa lebih memahami kondisi atmosfer dari pergerakan di wilayah lautan, dan begitu juga sebaliknya. Lalu, bagaimana dengan kondisi cuaca di wilayah sobat sekalian? Mari kita simak informasi berikut. Sobat, proses perjampuran yang terjadi secara vertikal di wilayah perairan timur Indonesia yang dilalui oleh arus ITF mengakibatkan pada permukaan lautnya kaya akan plankton yang menjadi sumber makanan bagi ikan-ikan. Itulah mengapa wilayah Indonesia bagian timur, terutama di wilayah perairan, memiliki kekayaan bahari yang luar biasa. Namun demikian, kondisi cuaca di wilayah lautan Indonesia juga sangat dinamis, sehingga sobat juga tetap perlu waspada akan potensi cuaca buruk dan juga gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di wilayah perairan.
Nah sobat, demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi sobat semua. Kami juga tetap menghimbau sobat untuk tetap memperbarui informasi terkait cuaca, iklim, kualitas udara, dan juga gempa bumi melalui laman web www.bmkg.go.id, atau sobat dapat mengakses media sosial kami di @info_bmkg, serta mengunduh aplikasi Info BMKG yang telah tersedia melalui App Store dan juga Play Store, atau sobat dapat menghubungi call center kami di 196. Tetap jaga protokol kesehatan, salam sehat, dan sampai jumpa.